pada dasarnya kan kita harus bergerak ya, kita harus beraktivitas, harus bergerak. Kadang-kadang seorang ibu misalnya mau membesarkan anak, berpikir hanya diberi makan, kemudian yang menumpuk justru lapisan lemaknya. Iya pasti ya. Tapi ketika kita bergerak, ketika kita punya aktivitas, maka akan ada demand atau tuntutan dari sel tubuh kita. Sehingga yang ada adalah nutrisi yang kita asup atau kita konsumsi akan digunakan untuk bertumbuh, membelah, dan kemudian meremajakan. Kan begitu ya, kalau kita sudah tidak bertumbuh. Saya maksudnya, kalau yang lainnya mungkin masih Saya juga bertumbuh. sudah tidak, Bu Dok. Enggak lagi ya Samping pasti. mungkin. Iya, jadi untuk meremajakan, begitu ya, itu akhirnya dibutuhkan satu apa? Ada supply, ada demand gitu. Dan gerakan atau olahraga, kalau kita bicara olahraga kan tidak seperti bergerak biasa ya. Kalau bergerak tuh kita jalan ke ruang makan, ke kamar mandi, ke kantor gitu. Tapi kalau kita berbicara exercise atau olahraga, maka udah berbicara tentang apa? Udah ada programnya, ada dosisnya, ada formulanya gitu, ada rumusnya. Sehingga itulah yang dianggap nanti akan menimbulkan demand gitu, menimbulkan kebutuhan gitu. Jadi bergerak itu adalah satu tuntutan yang pastilah dalam kehidupan makhluk hidup gitu ya, untuk dapat kita menentukan seberapa perlu sih saya terhadap nutrisi. Mungkin kaitannya seperti itu ya pasti ya. Kalau saya lihat, kalau kita berolahraga sekarang ini masa pandemi. Masa pandemi orang berolahraga, ada yang yoga di rumah, lebih aman gitu ya, nggak ketemu banyak orang. Lama-lama gabut juga ya, nggak kemana-mana. Akhirnya cari yang bisa ketemu tapi lebih aman, cenderung aman. Lalu kalau nggak salah dalam 2 tahun terakhir ini penjualan sepeda itu meningkat pesat gitu, karena ada kegiatan yang memang benar-benar menjadi suatu uh, fenomena baru, yaitu goes gitu kan. Nah jadi uh, mulailah semua orang goes gitu. Tapi sayangnya ketika goes itu uh, apa tidak diikuti dengan persiapan yang cukup gitu, sehingga kita kan perlu tahu bahwa ketika ada demand kita keluarkan kalori kita pacu tubuh kita untuk bergerak dengan konsentrasi dan seterusnya yang membutuhkan asupan yang cukup harusnya. Tapi kadang-kadang itu juga tidak terlalu diperhatikan gitu. Lebih daripada itu, sebetulnya kesiapan fisiknya siap apa enggak gitu. Itu yang kadang juga dilupakan. Berapa kasus sudah terjadi selama masa pandemi ini juga, ada yang sampai heat stroke, ada yang kena serangan jantung dan lain sebagainya, karena memang tidak memperhatikan atau tidak, kalau istilahnya kita tuh nggak melakukan assessment dulu gitu. Saya tuh cocoknya olahraganya seberapa, apakah yang aerob atau yang anaerob dan seterusnya gitu. Jadi kita perlu kita perlu aware dulu gitu. Kita perlu menyadari dulu, mengerti dulu bahwa sebelum kita memutuskan untuk berolahraga, terutama olahraga yang saya katakan itu udah membutuhkan endurance gitu ya, jangka waktu panjang. Kalau naik sepeda kan nggak mungkin, kalau cuma naik sepeda dari rumah ke warung namanya bukan goes ya, itu cuma ke warung gitu. Tapi kalau udah goes itu kan yang ke Kulon Progo lah, yang ke Gunung Kidul lah, yang inklinasi tinggi gitu. Kemudian pokoknya membutuhkan waktu dan energi yang luar biasa. Nah, di situ kita perlu lebih aware lah, kebutuhannya harus kita perhatikan, karena tuntutan terhadap tubuh kita juga nggak ringan. Gitu pasti. Baik dok, tadi kan sudah bahas ada berbagai macam olahraga yang mungkin sekarang banyak sekali diterapkan oleh orang-orang ya, terutama goes gitu ya. Nah, tapi sebenarnya definisi olahraga yang betul itu seperti apa dan harusnya berapa lama sih dok durasinya? Tadi kan kalau misalnya ke warung aja goes, bukan termasuk olahraga itu dok. Oke, jadi kalau formulasi itu sebetulnya bidangnya dokter Zainal ya. Cuma kalau saya ambil singkatnya aja, kalau kita itu bisa brief exercise, misalnya olahraga-olahraga yang kurang dari 45 menit gitu ya. Kemudian kalau misalnya dari secara waktu
sampai dengan lebih dari 45 tapi kurang dari 1 jam, kita sudah bilang itu sebagai sustain high energy exercise. Kemudian yang endurance exercise yang tadi saya katakan sudah 1 jam sampai ke atas gitu. Nah, jadi seperti itulah. Tapi kalau kita memang mengikuti apa yang disarankan, exercise yang terformulasi tadi harusnya itu memang dilakukan dengan jangka waktu tertentu, dengan jarak antara olahraga juga yang tertentu gitu. Misalnya gini, sekarang saya kayak ular ya. Saya sekarang mau makan memangsa 3 ekor ayam, habis itu saya mau tidur 3 bulan gitu. Nggak bisa begitu. Kita misalnya olahraga sekarang habis-habisan ikut maraton, malah triathlon kali ya. Kita naik sepeda, kita berenang, kita lari gitu. Habis itu udah, kalau gitu bulan depan lagi baru olahraga. Itu juga nggak seperti itu gitu. Jadi kurang dari 2 kali 24 jam adalah jarak antara satu olahraga ke olahraga berikutnya gitu. Dengan minimum 30 menit supaya sudah mulai ada demand tadi. Ketika ketika belum ada demand kita sudah berhenti, ibaratnya tuh belum sempat terjadi kebutuhan kita udah berhenti gitu. Jadi kayak useless gitu. Kurang lebih seperti itu aja. Cuma yang paling penting kalau berkaitan dengan nutrisinya tentunya tentang berapa lamanya gitu. Berapa lamanya kita berolahraga, maka preparation-nya juga berbeda. Dan apa kebutuhan setelah olahraganya juga akan berbeda gitu. Gitu pasti. Oke, baik. Berarti memang harus diukur gitu ya, Dok ya, untuk apa namanya durasinya, kemudian mungkin juga frekuensinya. Dalam 1 minggu itu berapa kali gitu ya. Tidak misalnya kita seminggu hanya olahraga sekali, tapi sekali olahraga langsung 2 jam misalnya gitu ya, Dok ya. Benar banget. Oke, berarti lebih ke maintenance-nya gitu ya, Dok ya. Betul. Seperti kita juga makan ada yang 2 kali sehari, tapi kan dia punya pola 2 kali sehari. Makan kan kita nggak usah males-malesan kita makan. Nah, harusnya juga seperti itu berolahraga. Oke, baik Dok. Nah, ini kalau misalnya kita lihat sebenarnya ada perbedaan jenis nggak ya Dok ya antara olahraga untuk laki-laki dan perempuan misalnya? Itu ada perbedaan, misalnya kalau untuk perempuan itu lebih cocoknya adalah olahraga yang menggerakkan seluruh badan, karena kan misalnya kita visceral fat-nya komposisinya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Itu ada ketentuan seperti itu nggak, Dok? Aduh, kalau ngomong seperti itu nanti bisa menimbulkan ini ya kesan yang gimana. Cuman kita kasih pengertiannya aja. Kalau wanita, terutama yang usia produktif, ya. Kalau wanita usia produktif itu kegiatan hormonalnya berbeda kan dengan kita, ya kan? Ada menstruasi, ada kehamilan, kemudian ada menyusui, gitu ya. Nah, sehingga kalau pasti ngerti lah, gitu ya, kaitannya kita dengan leptin atau itu hormon ya yang ada pada sel-sel lemak kita. Nah, olahraga yang terlalu masif, ya, seperti misalnya angkat beban, gitu. Kemudian olah tubuh seperti Ray gitu ya, dan olahraga-olahraga yang lebih maskulin gitu ya, yang lebih menuntut power yang luar biasa, itu justru enggak welcome dalam tubuh wanita. Karena tubuh wanita itu seperti tadi pasti ngomong yang nyaman gitu, olahraga yang nyaman gitu, bukan yang istilahnya itu ya maskulin tadi gitu. Sehingga justru yang dikhawatirkan adalah tujuan dari olahraganya itu tadi apa bisa nggak tercapai gitu. Kalau memang pengin seperti badannya berotot seperti Adira ya tercapai gitu. Tetapi kembali lagi tujuan olahraganya apa gitu. Tujuannya apa? Ada yang cuman maintenance, mencapai physical fitness gitu kan. Ada yang mau menurunkan berat badan, ada yang mau meningkatkan massa otot dan lain sebagainya. Tentu akan berbeda. Jadi apakah laki-laki atau perempuan lebih ke arah apa tujuan dari exercise yang dipilih. Kayaknya seperti itu ya pasti.
Oke, baik dok. Berarti memang harus menetapkan tujuan kita itu untuk apa ya dok ya, untuk berolahraga itu seperti apa. Baik, sobat sehat Raisa, kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan gitu ya. Mungkin ada pertanyaan untuk Dokter Andrianita berkaitan antara olahraga serta bagaimanakah pemenuhan nutrisinya. Baik, sobat Raisa. Dokter, tadi kan tergantung dari kebutuhan kita. Misalnya dok, kebanyakan ini kan kasusnya di masyarakat itu berolahraga karena ingin menurunkan berat badan gitu ya. Berat badannya pengen ideal seperti itu. Nah, itu lebih baik itu olahraganya yang seperti apa gitu ya. Kemudian juga tadi yang belum sempat dibahas, pemenuhan kebutuhan gizinya itu sebaiknya seperti apa. Kan ada beberapa orang yang sudah obesitas ataupun overweight gitu ya, kencang sekali olahraganya gitu ya, tetapi kadang makanannya itu tidak terlalu diperhatikan gitu. Jadi misalnya saya tidak makan ini, misalnya saya tidak makan sumber karbohidrat, saya tidak makan sumber lemak. Nah, itu seperti apa, Dok? Oke. Jadi yang paling penting, ini sebenarnya keahliannya pasti loh ya. Ya kan? Kan kita ngerti dulu kebutuhan dasar kita, ya kan? Kebutuhan dasar kita itu kan yang pasti kita tahu bahwa fungsi makronutrien atau yang disebut sebagai karbohidrat, protein, lemak itu fungsinya sendiri apa gitu. Kalau saya melihatnya fungsinya itu adalah sebagai fuelnya, sebagai bahan bakar. Ya. Kalau di dalam pembakaran itu dia briquetnya. Ada briquetnya nggak? Kalau nggak ada briquetnya, mau ditiup-tiup kayak gimana juga nggak bisa nyala, ya kan? Nah, jadi nggak bisa ditolak ya, gitu. Bahwa kita butuh ketiga-tiga makronutrien ini, gitu. Oke. Nah, kemudian untuk kebutuhan yang lebih advance itu ada peran dari mikronutrien, gitu. Mikronutrien ini apa? Kita bisa katakan sebagai pemantiknya gitu untuk reaksi metabolisme yang terjadi di dalam tubuh gitu. Banyak fatty acid yang ditawarkan, ya asam amino yang ditawarkan dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita ini agak apa ya? Kita ini sometimes terlalu advance, tapi sometimes juga agak terlalu primitif gitu. Jadi pemahaman kita 4 sehat 5 sempurna banget ya gitu. Kadang-kadang saya mencoba menjelaskan 4 sehat 5 sempurna itu bukan satu kali makan, bukan satu meal Bapak Ibu gitu ya. 4 sehat 5 sempurna itu jembreng ke sepanjang hari. Jadi susunya malam tok misalnya. Ininya ini gitu. Enggak, pagi 4 sehat 5 sempurna, siang 4 sehat 5 sempurna, malam 4 sehat 5 sempurna. Akhirnya over kan gitu. Ditambah lagi orang yang tidak aktif secara fisik gitu. Jadi kalau kita lihat tabungan itu balance-nya itu kan gitu. Jadi masuknya terlalu banyak, keluarnya terlalu sedikit, akhirnya adalah ya itu tadi lapisan-lapisan tadilah lemak-lemak yang tidak kita inginkan kan gitu. Nah, masih bagus kalau enggak jadi misalnya plak gitu. Nah, kalau kita lihat nomor satu itu dulu, makronutrien itu jelas kita butuhkan dan gunanya untuk apa itu sangat jelas, sehingga ketika ada satu jenis diet, tapi ini pasti lebih ahli nih ya, misalnya yang sekarang lagi ngetren nih gitu kan, itu diet gitu ya, karbohidratnya di-cut habis gitu, kemudian lebih banyak protein dan lemak gitu. Hang on, itu kalau dalam jangka waktu periode tertentu oke. Tapi kalau dijadikan sebagai lifestyle, ntar dulu gitu ya. Kita kembali ke yang yang ilmu klasik dong gitu. Nah, setelah itu kita baru berbicara tentang mikronutrien gitu. Nah, misalnya gampang ya begini. Kita lihat orang wanita-wanita menopause diberikan kalsium dosis tinggi gitu. Kita lihat loh kenyataan di masyarakat ya. Padahal wanita menopause itu nggak bisa dia serap kalsium. Kalsium akhirnya cuma dibuang, ya kan? Karena dia perlu kalsitriol. Tapi kita tidak bisa jual kalsitriol eceran gitu. Nggak ideal, nggak semudah kita jual kalsium eceran 10.000 sebungkus bisa gitu. Tapi apakah kita cukup mengerti bahwa pada wanita yang sudah menopause, dia dengan kalsium mengharapkan dia kesehatan tulangnya tinggi, tapi yang akhirnya adalah dia justru menggerus fungsi ginjal karena cuma disuruh buang. Dan kita beli 10.000 ataupun 50.000 hanya untuk dibuang gitu. Nah, di situ kita butuh kalsitriol kan? Nah, di situ kita butuh kalsitriol. Itulah sebagian dari yang mikro tadi.
Nah, kebutuhan mikro tadi kalau ditanya oleh pasti ya, where are we now? Anak-anak misalnya, anak-anak perempuan, anak perempuan sebelum menarki atau mens yang pertama, saya hantam dengan kalsium gitu. Oke. Nah, supaya kepadatan tulangnya maksimal, ketika trabekulanya menutup, dia sudah dapat kalsium yang maksimal, kita bisa mengharapkan seberapa penciptanya itu mau membuat dia tinggi bisa tercapai. Kadang-kadang penciptanya bikin dia sebetulnya 180 atau 175 cm karena kekurangan ini dan itu gitu, dia tidak mencapai. Gitu ya. Nah, tetapi kembali lagi gitu. Ketika kita katakan kita berikan makanan semuanya tapi kita tidak picu pergerakan tubuhnya gitu, yang nggak ada kebutuhan juga akhirnya cuma melebar gitu. Ya kan? Nah, jadi memang apa ya? Memang kebutuhan tadi disesuaikan. Anak perempuan sebelum menarki, kemudian orang pada masa produktif, orang pada masa non produktif, tentu berbeda-beda. Tapi hukum klasiknya adalah makronutrien dipenuhi, mikronutrien disesuaikan. Oke, baik. Ini quote yang bagus ya, Sobat Sehat Raisa sekalian ya. Makronutrien dipenuhi, mikronutriennya itu menyesuaikan gitu ya, Dok ya. Karena tadi seperti yang disampaikan Dr. Andrianita, percuma kalau misalnya kita tidak mengkonsumsi makronutrien, adanya berusaha untuk membakar tapi tidak ada yang dibakar sebenarnya. Baik, dokter, ini menarik sekali. Ini kebetulan ada yang bertanya. Mbak Farah, mau bertanya langsung kepada Dokter Andrianita? Monggo. Halo, Mbak Farah. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Maaf, Mbak, kameranya saya nonaktifkan. Baik, ya. Silahkan Mbak Farah. Gini, Mbak, saya mau tanya. Kalau untuk ini kan tadi yang dibahas kenaikan menurunkan berat badan. Yang saya mau tanya untuk kenaikan berat badan. Jadi Mbak, masalahnya berat badan saya itu susah banget naiknya. Itu masih 38 kadang, terus 39. Itu yang paling tinggi palingan 40 atau 41. Itu gimana ya Mbak ya? Caranya kayak kalau saya olahraga gitu, habis olahraga pasti bawaannya ngantuk. Terus masalahnya kalau minum susu itu kadang cuma jadi jadi buang air terus kalau minum susu. Jadi saya juga bingung juga. Jadi kadang kalau minum susu cuma paling yang cocok itu minumnya yang yogurt. Jadi kalau minum susu sapi gitu biasa itu sudah sampai bingung jadi cari susu jenis yang apa yang bagus untuk nutrisi tubuh. Jadi kalau bagusnya tuh asupan makanan untuk mencukupi, karena mau olahraga juga bawaannya pasti itu habis olahraga pagi langsung ngantuk tidur. Jadi kalau mau ke kantor juga kadang udah kesiangan lagi. Itu mohon sarannya, siapa tahu ada yang bisa dibantu dan Bu. Ya, terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Mbak Farah. Ini mungkin juga banyak keluhan juga di luar sana, Dok, karena selama ini mungkin kita lebih sering membahas bagaimanakah, karena olahraga itu kan biasanya identik dengan penurunan berat badan, gitu ya Dok ya. Nah, ini bagaimanakah untuk orang-orang yang sebenarnya sulit mengalami kenaikan berat badan, mungkin dilihat dari sisi metabolismenya Dok, kemudian makanan serta olahraga apa yang tepat bagi orang-orang seperti Mbak Farah ini, Dok? Monggo, Dokter. Terima kasih pasti. Halo Farah, aku dikasih dong itu. Aku pengen nurunin berat badan, kamu pengen naikin berat badan ya kan? Kalau bisa ada barter bagus juga gitu ya. Jadi oke. Pasti usianya usia inilah ya, usia produktif lah ya, gitu kan. Terus udah berkeluarga apa belum dan lain sebagainya, itu kan pengaruh kan gitu. Terus nomor satu sekarang begini, kalau memang minum susu sapi itu bikin buang air, berarti mungkin para punya lactose intolerance, intoleransi terhadap laktosa, atau dikatakanlah alergi dairy food lah gitu, alergi makanan yang berbahan dasar susu. Jadi segala keju, segala kue, ya segala cappuccino itu bukan kopinya yang jahat, tapi kopi karena dicampur susu dan krim gitu kan. Nah, itu yang mungkin menimbulkan reaksi menolak
dalam tubuh Farah gitu kan. Jadi itu dihindarin aja, nggak penting. Susu itu bisa digantikan dari bahan yang lain kok gitu. Dan apa kita perlu memastikan dulu level metabolisme Farah seperti apa. Apakah memang apakah memang tiroidnya berfungsi dengan normal enggak, misalnya gitu ya. Terus dilihat ciri-cirinya dan sebagainya dan sebagainya. Kalau meningkatkan berat badan itu memang masalah kebanyakan adalah menurunkan berat badan. Ketika kita berbicara sulit untuk meningkatkan berat badan, itu kita berusaha dulu untuk screening dulu ya gitu. Apakah ada yang membuat menjadi metabolisme di dalam tubuh kita itu lebih boros dibandingkan yang lainnya atau dalam keadaan wajar gitu. Ketika metabolisme itu sifatnya boros, sedikit-sedikit dibakar semua gitu, itu memang cenderung apapun yang kita asup itu akan tidak disimpan. Semuanya untuk bahan pembakaran gitu. Nah, jadi apa yang dimakan gitu. Kalau dari sisi saya nomor satu pastikan dulu semuanya oke gitu ya. Semuanya oke. Karena percuma misalnya kita ada pada kasus hipertiroid misalnya ya, diberi makanan seberapapun memang tidak bisa disimpan gitu ya, sehingga kita perlu stabilkan dulu dan itu mudah, nggak susah gitu, dengan obat yang sederhana dan rutin itu bisa diatasi, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya aman-aman aja, cuman memang ya habis olahraga ngantuk gitu ya, harusnya misalnya ya kita habis olahraga. Kalau kita habis olahraga itu kan kita perlu persiapkan sebelum exercise kita ngapain, pada saat exercise kita harus ngapain, dan pada saat selesai exercise harus apa gitu. Misalnya kita punya preparation itu cukup air, cukup kalori gitu ya. Kemudian pada saat kita olahraga ya tergantung tadi olahraganya apa. Apakah yang di bawah 45 menit, apakah yang 1 sampai 45 menit sampai sekitar 1 jaman, apakah yang di atas 1 jam sampai 2 jam sekian gitu. Itu akan berbeda apa yang kita butuhkan. Sama aja sih sebenarnya prinsipnya gitu. Jadi yang paling penting diketahui adalah begini. Tubuh kita 80%-an itu terdiri dari cairan. Kalau kita berolahraga, kemudian kita berkeringat ya, paling enak adalah ketika diukur cairannya sudah sebagian itu berkurang gitu. Karena dia ingat ya 80%. Dia berkurang sekian itu sudah sangat signifikan menurunkannya gitu. Nah, sehingga kita perlu menghidrasi diri sebelum kita berolahraga. Selama berolahraga kita perlu menghidrasi juga secara berkala. Kemudian setelah berolahraga kita juga perlu rehydrate atau rehidrasi kita juga. Sehingga kita pastikan sel kita nggak tekor terhadap cairan. Itu nomor 1 gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, yang kita bicarakan tentu asupannya dulu, gitu. Asupannya dulu. Nah, asupan itu tentunya kita bagi yang tadi yang saya katakan sebagai kebutuhan basal. Kebutuhan basal itu untuk apa? Sekedar kita berbicara seperti ini, bangun pagi, tidur, bernafas, ya, jantung berdetak dan lain sebagainya, itu kebutuhan dasar. Itu dipenuhi dari, kita udah tahu semuanya, makronutrien dan sebagainya. Itu ada di piramida makanan gitu. Kemudian kalau kita menambahkan beban, maka kita tambahkan juga kebutuhan tadi, kita penuhi juga gitu. Nah, jadi kalau kita biasa saja seperti ini makanannya. Tapi kalau kita menambahkan beban, maka kita juga harus menambahkan asupannya. Itu in term of maintenance berat badan, bahkan mau meningkatkan. Prinsipnya seperti saldo bank tadi, ya, duit masuk, duit keluar. Kalau duit masuknya lebih banyak, duit keluarnya lebih sedikit, saldo meningkat, berat badan kita bisa kita tingkatkan. Tapi kalau keluarnya lebih banyak, masuknya lebih sedikit, tentu kita tekor terus. Nggak mungkin kita meningkatkan berat badan. Sedang yang masuk sama, keluar sama aja, kita nggak bisa berharap menaikkan berat badan. Kira-kira kan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara seperti ini, kadang-kadang agak sulit ketika seseorang itu bertanya secara general. Berapa kebutuhan makanan saya? Harusnya saya makan apa? Tentu kalau yang mahasiswa
kemudian orang bekerja di kantor, tentu berbeda dengan kebutuhannya dengan orang yang misalnya bekerja di lapangan sebagai pegawai bangunan atau petani atau yang membutuhkan energi cukup besar, sehingga semuanya akan berbeda-beda. Yang terpenting adalah ketika kita melakukan kegiatan basal itu tercukupi dulu untuk bernapas, berjalan, mendetakkan jantung, menimbulkan panas tubuh, karena harus diingat ya, makanan kita itu di atas 50% untuk menjaga panas tubuh. Untuk apa atau dok panas tubuh gitu ya? Untuk menjalankan reaksi-reaksi metabolisme, reaksi-reaksi kimiawi yang ada di dalam tubuh kita. Kita tidur aja, ya kan? Kita tidur aja jantung berdetak. Kita tidur aja nafas jalan terus. Kita tidur aja kelenjar saliva atau kelenjar air liur kita juga tetap memproduksi. Semuanya, kita juga menelan, kita melakukan banyak hal selama tidur itu, walaupun tidak ada gerakan, tapi tubuh kita itu beraktivitas. Nah, itu yang kita sebutkan untuk memenuhi kebutuhan basal tubuh kita. Jadi konsekuensinya, ketika Farah ingin menaikkan berat badan, ketika meningkatkan aktivitas, maka harus meningkatkan juga asupan. Kalau meningkatkan berat badan, asupan harus lebih besar daripada pengeluaran. Prinsipnya gitu aja. Nah, sekarang ini dunia sudah maju, teknologi maju, dunia industri juga menanggapi kebutuhan-kebutuhan orang-orang seperti kelompok seperti Farah ya. Makanya saya nggak ngomong merek maksudnya ya, karena saya nggak jualan gitu ya. Misalnya ada high energy drink gitu, high energy yang sifatnya meningkatkan berat badan gitu. Misalnya Epeton lah, Ensure lah, apalah gitu ya. Semua sudah menyediakan itu dan mereka sudah mulai hati-hati ya. Mereka sudah mulai betul-betul targetnya itu ke sel gitu. Yang tadinya saya mau bicarakan itu adalah tentang cellular nutrition tadi gitu. Karena ketika sel kita sejahtera, maka jaringan kita sejahtera, organ kita sejahtera, sistem organ kita sejahtera, kita secara fisik, secara manusia itu akan sejahtera gitu. Iya, baik. Berarti Mbak Farah tidak hanya perekonomian saja yang sejahtera, tetapi dimulai dari sel kita juga, Mbak Farah ya. Baik, dokter. Tadi juga cukup menarik ya, dokter ya, bahwa kalau prinsipnya itu adalah bagi orang yang ingin menurunkan berat badan, berarti asupannya itu harus lebih besar daripada pengeluarannya. Tetapi kalau misalnya, gitu ya dok ya? Menaikkan, bukan menurunkan. Menaikkan asupannya. Berat badan. Enggak, menaikkan berat badan. Oh ya, menaikkan berat badan. Berarti asupannya juga harus dinaikkan ya dok, dibandingkan dengan pengeluarannya. Berarti juga sebaliknya ya dok, kalau misalnya ingin menurunkan berat badan, apakah juga asupannya harus diturunkan sehingga pengeluarannya yang lebih banyak mungkin dibantu dengan olahraga. Seperti itu dokter? Iya, tapi ingat ya, yang basal kita jangan ganggu gitu. Karena mau menurunkan atau meningkatkan, yang basal tetap jalan terus. Oke, baik. Jadi tidak boleh sembarangan ya teman-teman sekalian untuk mengatur pola makan kita gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan dulu tadi yang disampaikan oleh Dr. Andrianita, kita itu sebenarnya membutuhkan asupan energi dasar gitu ya, yang basal tadi untuk kerja dari sistem misalnya pencernaan kita, kemudian sistem peredaran darah kita gitu ya. Jadi tidak asal memotong kalori kita. Baik dokter, mungkin sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, sudah tidak terasa ini 30 menit dokter. Kita mungkin ada satu lagu dulu terlebih dahulu dokter sebagai jeda. Monggo Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Bu Fasti dan terima kasih Dr. Andrianita. Aduh, luar biasa sekali ya Sobat Sehat. Satu persatu sudah mulai terjawab kerisauannya selama ini. Kalau yang berat badannya kurang gimana, kalau yang lebih gimana. Tapi setelah ini kita akan kulik-kulik lagi seperti apa. Tapi mohon izin dok, kita jeda dulu satu lagu untuk Anda untuk pagi hari ini dengan Ruang Sendiri. Beri juga aku ruang bebas dan sendiri. Jangan ada terus. Aku butuh tahu
seberapa ku butuh kamu. Percayalah rindu itu baik untuk kita. Pagi-pagi aku menjelang siang, kau tahu aku ada di mana. Sore nanti tak pernah sekalipun ada malam yang dingin hingga aku lupa rasanya sepi. Tak lagi sepi bisa ku hargai. Baik buruk perubahanku tak akan kau sadari. Kita berevolusi. Bila kita ingin tahu seberapa besar rasa yang kita punya, kita butuh ruang. Menjelang siang kau tahu aku ada di mana. Sore nanti tak pernah sekalipun ada malam yang dingin hingga aku lupa rasanya sepi. Tak lagi sepi bisa ku hargai. Kita tetap butuh ruang sendiri-sendiri untuk tetap menghargai. Oh, rasanya sepi. Menjelang siang kau tahu aku ada di mana. Sore nanti tak pernah sekalipun ada malam yang dingin hingga aku lupa rasanya sepi. Menjelang siang kau tahu aku ada di mana. Sore nanti tak pernah sekalipun ada malam yang dingin hingga aku lupa rasanya sepi. Tak lagi sepi bisa ku hargai. Tak lagi sepi bisa ku hargai. Oh, oh. Satu lagu dari Tulus yang dirilis tahun 2017 tadi, semoga memberikan energi baru di pagi hari ini untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Andrianita di pagi hari ini. Monggo untuk Ibu Fasti, saya kembalikan kepada Ibu Fasti. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Tadi sudah ditemani oleh sebuah lagu, Sobat Sehat Raisa sekalian, dari Tulus. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai olahraga dan bagaimanakah pemenuhan nutrisinya dengan Dr. Andrianita Meliala. Baik dokter, ini mungkin kita membahas juga pertanyaan yang sudah masuk juga. Ini kebetulan mungkin kita bisa up gitu ya. Mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Gitu. Jadi ini ada pertanyaan dari Mbak Ruth Roselyn. Mohon izin bertanya dokter, olahraga yang baik untuk orang yang defisiensi zat besi apa? Kemudian selain daging-dagingan yang perlu saya makan, adakah rekomendasi makanan untuk menaikkan kadar Fe dan juga menjaga nutrisi di dalam tubuh? Monggo dokter, seperti apa ini dokter? Iya, pertanyaannya menarik. Terus dari Selin juga udah ngomong
dia ini suka olahraga angkat beban ya, yoga, lari ya. Yang penting kalau dalam hidup ini jangan lari-lari banyak-banyak ya Selin. Hidup ini perjalanan bukan pelarian katanya. Kalau saya angkat beban kehidupan, Dok. Kalau angkat beban kehidupan sih aku setuju. Gitu. Tapi lebih baik mungkin diletakkan saja ya. Iya. Akan selesai pada waktunya. Oke, ini pertanyaan menarik ya karena ada defisiensi besi gitu kan. Kalau defisiensi besi itu memang ketika ditanya kalau saya defisiensi besi olahraganya apa gitu. Kalau saya itu kayak pertanyaan itu, ayo mau kemana kita, ayo kapan kita kemana gitu ya. Jadi semua pertanyaan dan pertanyaan. Jadi kalau kita defisiensi besi tentu kita perlu ukur. Ini sudah disampaikan bahwa sudah suntik Venover gitu. Artinya kalau betul sampai dalam level kurang itu dangerous gitu. Itu dangerous. Jadi berbahaya sehingga kita harus pastikan karena tadi kembali lagi yang basal itu perlu kita jaga gitu kan. Nah, saya ambil contoh begini ya. Sorry agak lompat sedikit ya Selin. Nah, ada orang datang dengan gangguan tekanan darah gitu. Gangguan tekanan darah cenderung tinggi. Tapi kemudian untuk pemeriksaan ditemukan ada beberapa kadar yang terlalu rendah. Misalnya vitamin K, vitamin D, kemudian ada beberapa pemeriksaan yang mengarahkan bahwa kecenderungan kolagennya juga rendah. Sehingga kelenturan pembuluh darah itu menjadi rendah kelenturannya gitu. Jadi seseorang ini terkena gangguan tekanan darah tinggi bukan karena masalah mekanisme, tapi masalah pembuluh darahnya dia kurang lentur gitu. Sehingga kalau kita memenuhi kebutuhan mikronutrien tadi lalu teratasi, tekanan darah dia kembali normal. Gitu. Nah, jadi tetapi cellular nutrition belum terlalu populer. Nutrisi seluler belum terlalu populer. Dan beban kita masih terlalu tinggi, jumlah dokter juga belum terlalu cukup, sehingga perhatian kita ke arah itu memang belum cukup adekuat gitu ya, belum berimbang. Nah, yang pertama dulu kita pahami tentang defisiensi. Kalau kita kekurangan oksigen, mudah ya, kita tahu ya, kita terengah-engah. Ya. Benar ya? Kalau kita kekurangan oksigen dalam jangka waktu katakanlah beberapa menit, dampaknya mati. Ya, itu sudah jelas. Di masa pandemi itulah yang kita harus saksikan. Yang mau tidak mau. Kalau kita kekurangan cairan, kita akan merasa haus. Ada sensornya, ya. Lalu kalau kita tidak minum atau tidak dapat air berhari-hari, ujungnya mati, ya. Ketidakcukupan tadi. Jangan terlalu santai dengan defisiensi, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita kekurangan nutrisi, ya, kita lihat zaman dulu saya masih kecil, saya selalu kalau lihat dunia dalam berita Afrika gitu, itu saya betul-betul melihat di situ orang-orang benar-benar kekurangan nutrisi gitu ya, tinggal tulang dan kulit gitu ya. Jadi dia akan beberapa minggu tidak dicukupi defisiensi nutrisi itu, maka hasilnya juga sama, gagal untuk pembakaran apa tadi briket tadi ya, dan akhirnya ujungnya mati ya. Nah, permasalahannya ketika terjadi kekurangan atau defisiensi di level seluler, di sel, dia bisa berjalan bertahun-tahun. Dia mengorupsi fungsi dari sel ini kan membentuk jaringan membentuk organ, gitu ya. Nah, sel yang mewakili organ ini, gitu ya, ketika dia terjadi ketidaksejahteraan atau defisiensi tadi, organ ini masih bisa kompensasi. Organ masih bisa kompensasi, tapi dia tidak lagi optimal bekerjanya atau berfungsinya, ya. Nah, sampai akhirnya jika itu terjadi bertahun bahkan berpuluh tahun, barulah dia menimbulkan efek kematian tadi. Tadi yang seperti saya katakan, pembuluh darah yang tidak lentur ini mungkin ada pada sekian persen pasien, tapi dia tidak terdeteksi, sehingga ada beberapa golongan obat darah tinggi misalnya ya. Kita pakai golongan 1, nggak beres, tambah golongan 2 jadi 2, tambah golongan 3 jadi 3, dan seterusnya. Tapi itu cenderung akan baik sebentar, kemudian goyang lagi gitu ya. Nah, karena apa? Masalahnya ada di seluler, masalahnya ada di defisiensi di seluler tadi gitu.
Sehingga koreksinya itu harus dilakukan di level seluler. Gitu kan? Nah, apakah selalu harus kita makan suplemen, Dok? Enggak juga gitu. Kalau kita sudah terbiasa dengan membiasakan dengan variasi nutrisi yang baik gitu ya. Artinya misalnya begini, saya tuh nggak suka ini gitu, saya nggak suka sayur, saya nggak suka buah, saya nggak suka apa gitu ya. Itu akan membuat kita menjauh dari kesempatan kita mendapatkan phytochemical atau zat-zat yang kita perlukan tadi gitu, ya kan? Nah, jadi pola yang baik adalah kita welcome terhadap berbagai macam jenis ya. Biasanya kalau pasti setuju ya dengan more colors gitu. Misalnya daging, apa yang ada pada daging bisa juga kita dapatkan dari kacang-kacangan dan seterusnya pada ikan, pada banyak hal yang lain lagi gitu. Sehingga semakin bervariasi diet kita, maka semakin terjamin pula kecukupan kita terhadap banyak hal. Baru-baru ini saya melakukan penelitian pada kulit pisang. Sebenarnya pisangnya juga, tapi kulit pisang lebih menarik karena itu sampah gitu ya. Jadi di situ ada triptofan yang kaya sekali, gitu. Selain pektin dan lain sebagainya. Setelah diteliti ternyata dia punya daya untuk bersifat sebagai antidepresan, gitu. Which yang tidak kita duga sebelumnya, misalnya gitu ya. Nah, akan ideal pada siapa nih? Gitu. Akan ideal pada siapa? Ya kita lihat orang yang menua itu ya di sini banyak dari disiplin ilmu kan tadi bahkan dari psikologi gitu ya. Jadi orang yang menua ditinggalkan keluarganya karena semuanya sudah mandiri gitu ya. Dia akan mengalami kesepian, dia akan mengalami kesedihan, kesepian dan dampak-dampaknya. Nah, itu kita arahkan kemana nih yang kaya triptofan? Oh, ke kelompok usia ini gitu. Sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan triptofannya misalnya gitu ya. Karena dia cenderung punya gangguan psychological sehingga dia membutuhkan triptofan yang lebih gitu. Triptofan itu penting untuk banyak hal, untuk banyak sekali hal gitu. Tetapi ketika seseorang mengalami depresi ataupun stres gitu, triptofan tadi dikorupsi untuk kebutuhan itu tadi, akan berpindah jalur gitu. Nah, sehingga kan dibutuhkan yang lebih banyak jumlahnya untuk untuk memenuhi kebutuhan yang tadi, yang triptofan seharusnya untuk apa gitu. Nah, seperti itulah yang kita alami sehari-hari. Jadi ketika kita punya defisiensi dalam hal ini tadi selin adalah kekurangan besi gitu ya, maka itu diatasi dulu. Setelah itu diatasi, baru you are fit enough to do lebih banyak pekerjaan, misalnya olahraga tadi, gitu. Okay. Jadi olahraganya tergantung tujuannya, tetap kembali lagi ke kitab itu, tapi kebutuhan nutrisinya ataupun kecukupan nutrisinya itu dijamin dulu, gitu. Ya. Oke, baik. Berarti permasalahannya terlebih dahulu ya dok ya yang diselesaikan, gitu ya. Baru setelah itu mungkin di tahap keduanya adalah bagaimana kita bisa maintenance gitu atau menjaga kesehatan kita dengan salah satunya adalah berolahraga, gitu. Jadi permasalahannya dulu Mbak Selin diselesaikan terlebih dahulu, gitu ya. Nanti mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk tadi mungkin pertanyaan dari Mbak Farah juga ya. Kenapa kalau misalnya ada alergi dan lain sebagainya gitu ya, harus diperiksakan terlebih dahulu sebenarnya permasalahannya apa sih, begitu. Baik dokter, tadi menarik berkaitan dengan triptofan serta stres, begitu ya dokter. Nah, ini kalau misalnya kita baca info-info yang terbaru di masa pandemi ini dok, katanya olahraga ini juga bisa mengurangi stres nih dok, gimana dok? Ya, emang bener loh kalau saya bilang. Nah, jadi kalau kita bicara stres itu Google aja salahkan siapa? Salahkan kortisol. Ya. Kortisol itu ada kambing hitamnya ya dok ya. Iya, kortisol. Kortisol berenang-renang terlalu banyak di darah kita itu tandanya kita ada dalam pressure gitu kan. Nah, ketika seseorang ada dalam tekanan akan terjadi mekanisme untuk menyelamatkan diri kan. Gitu. Nah, jadi ada respon yang disebut sebagai fight or flight gitu. Nah, respon ini akan menjadi pemantik untuk
gula kita, cadangan gula kita lepas, ya, jantung berdetak lebih cepat untuk memastikan kebutuhan saya untuk flight, untuk lari ataupun untuk fight, untuk bertarung cukup, gitu kan? Intinya gitu. Nah, sekarang kita tidak lagi mengenal hanya fight dan flight, tapi juga freeze atau diem. Karena yang kita lawan sekarang bukan sesuatu yang fisik, bukan sesuatu misalnya kita melawan perampok atau melawan musuh atau melawan secara fisik misalnya binatang buas gitu. Yang kita lawan sekarang apa yang ada di mind kita, ada di pikiran kita gitu ya. Takut kena COVID, takut perekonomian, takut gimana pekerjaan, takut ini, takut itu gitu kan. Nah, itu ketika kita pikirkan itu terlalu berat atau tidak kita kendalikan dengan bijaksana, dia akan menjadi satu tekanan dan itu akan menimbulkan respon tadi, respon melawan tadi. Apakah jadi ketika itu terjadi kortisol menumpuk, ya kan? Nah, ketika kita berolahraga, kita menghindarkan itu. Ketika kita berolahraga, gula darah yang tadi dibongkar, bersiap untuk bertarung atau lari, itu kita gunakan untuk goes, kita gunakan untuk lari, kita gunakan untuk berenang, kita gunakan untuk angkat beban, kita gunakan untuk banyak hal. Sehingga gula darah di darah tadi, di dalam darah kita, kadar gulanya akan stabil lagi karena sudah dibakar. Ya, ketika gula itu menumpuk, itulah yang akan mengganggu segala sesuatunya, gitu. Dan dia tidak akan sendirian, dia mainnya ajak-ajak, gitu. Dia akan ajak-ajak yang lain dan semuanya akan jadi kayak kacau bekerjanya. Karena yang nomor satu apa? Pesannya yang kacau. Nah, pesannya yang kacau. Kita berpikir gini, ini pandemi gimana mengendalikannya ya? Gimana lu mengendalikan gitu loh. Pandemi itu masalah global gitu. Yang kita bisa kendalikan hanya diri kita sendiri. Yang pandeminya tidak perlu kita kendalikan secara pribadi, maksudnya kita bisa prokes, kita bisa jaga segala macam sesuatu. Tetapi mindset kita itu yang kita jaga supaya tidak menambahkan beban yang berlebihan dan kemudian akhirnya terjadi tumpukan kortisol. Nah, itu yang sebetulnya akan menjadi sumber segala sumber. Jadi nomor satu itu ada di mindset kita, ada di pikiran kita. Ketika pikiran kita itu betul-betul logik gitu ya, logik, kemudian pasrah, disinilah makna spiritual itu ya. Makna spiritual. Orang yang terampil secara spiritual akan berpikir dengan lebih terampil dibandingkan orang yang tidak terampil secara spiritual. Apapun kepercayaannya, jika dia terampil secara spiritual, dia akan dia akan menanggapi kehidupan dan permasalahan kehidupan ini dengan lebih terampil juga. Jelek-jeleknya apa sih? Gitu kan? Kalau mati kan malah udah selesai urusan, nggak mikirin cicilan, nggak mikirin apa, positif gitu, ya. Jadi orang yang orang keterampilan kita seperti itu. Jadi kembali lagi ketika kita berbicara tentang olahraga, nutrisi, ya, dan seterusnya, nomor satu ada di sini, gitu, ada di kepala kita, gitu. Dan tidak bisa itu didapatkan sejak lahir. Itu suatu keterampilan yang dikonstruksi, dibangun sehari-hari oleh kehidupan kita, gitu. Oke, baik dokter, terima kasih. Ini berawal dari olahraga dan kesehatan mental sampai ke arah cicilan gitu ya. Baik, jadi memang Sobat Sehat Raisa sekalian, jadi olahraga itu tidak hanya bermanfaat ternyata bagi tubuh kita, tetapi juga mungkin membantu kita untuk lebih terampil gitu ya dok ya, terampil untuk mengatasi permasalahan kehidupan, karena itu ternyata juga berkaitan juga dengan metabolisme kita. Begitu. Baik, dokter, ini menarik. Kalau misalnya ada orang yang kecenderungannya olahraga di pagi hari, ataupun misalnya siang hari, ataupun sore hari, kemudian misalnya memilih olahraga berlari, itu kan ada yang menggunakan pakaian tertutup gitu ya, harapannya banyak keluar keringat sehingga stigmanya itu adalah banyak lemak yang dibakar gitu ya. Kemudian lebih cocok olahraganya itu di siang hari gitu. Jadi sebenarnya waktu yang tepat untuk olahraga itu kapan ya dokter ya? Oke, itu menarik tuh. Jadi kan tadi masih ingat ya, 80% komposisi tubuh kita terdiri dari cairan. Ya. Kalau cairan kita itu banyak yang hilang, berat badan itu langsung turun loh. Ya. Tapi itu nggak sehat loh. Itu tekor loh. Oke, siap. Ya, jadi seperti tadi saya katakan, sel itu diam-diam tapi memendam penderitaan ketika kita itu ada defisiensi.
Ya, misalnya orang dehidrasi itu nggak usah susah-susah. Lihat aja, bibirnya cenderung kering, kulitnya cenderung kering, gitu ya. Itu tanda-tanda minor, gitu. Tanda-tanda sudah awal nih. Dan kalau sudah muncul, dia tuh tidak lagi seluler itu, sudah cukup berat dehidrasinya, gitu. Jadi kalau ditanyakan olahraga itu yang paling baik jam berapa atau bagaimana, gitu. Tidak ada jawaban yang pasti. Tetapi untuk keadaan spesifik tertentu, ada hal yang bisa diatasi dengan memformulasikan jam olahraga. Misalnya, orang dengan alergi, ya, alergi suhu. Nah, orang dengan alergi suhu akan sangat baik jika berolahraga pagi hari di mana terjadi hentakan perbedaan suhu yang drastis dari malam ke arah pagi. Nah, ini akan menjadi sangat sulit untuk tubuh kita menyesuaikan untuk yang alergi suhu. Nah, olahraga pagi akan menolong dia menghindarkan diri dari atau memperbaiki dirinya terhadap alergi terhadap suhu dingin tadi, gitu. Itu tertentu. Tetapi selebihnya dikatakan membakar lemak atau tidak itu tergantung dari durasinya dan dari intensitasnya. Ya, kalau di Paal itu jagoannya Dr. Zainal Mutakin, Dr. Denny itu ya, Dr. Rahmat itu beliau akan pakai rumus FITT, tapi saya nggak akan jelasin ya. Nah, jadi ada rumus FITT gitu. Jadi semua itu ada formulasinya untuk tujuan tertentu gitu. Tapi kalau bagi saya pribadi, olahraga itu harus fun ya. Nomor satu, nggak usah ngejar setoran karena kita bukan atlet gitu kan. Baik. Kalau kita atlet harus ada apa targetnya dong gitu, target jelas, maksudnya target yang masif gitu. Kalau enggak kan nggak dapat 3 miliar dong, nanti nggak dapat olimpiade emas gitu kan. Nah, jadi kalau kita berolahraga ingat bahwa harus fun dulu. Kemudian kita juga harus membangun hal yang positif melalui apa yang kita lakukan dalam olahraga gitu tadi. Jadi ketika kita ngejar setoran, kita adanya bukan fun, tapi jadinya tertekan, gitu, ya. Nah, jadi yang paling menentukan waktu yang paling baik siapa? Kita sendiri. Dulu waktu saya masih di Australia, orang ambil jam makan siang untuk olahraga, ya. Jam makan siang, mereka jalan, pulang, mandi, kerja lagi. Itu bisa, karena mereka merasa mengambil waktu di tengah-tengah kebutuhan keluarganya itu tidak bijaksana. Jadi mereka ambil di situ, gitu ya. Itu untuk pemikiran yang cukup advance, gitu. Ketika kita berpikir saya mau pagi hari karena begini-begini, harus ada good reason, gitu. Kenapa begitu? Yang single dengan yang berkeluarga pasti beda. Pagi-pagi itu sudah jam dinas kalau untuk ibu-ibu kan, untuk bikin sarapan, membangunkan, mempersiapkan, nggak mungkin lah, gitu. Kecuali kita belum matahari ada, kita sudah ngapa-ngapain, gitu. Nah, kembali harus kita sesuaikan. Artinya yang bisa kan siapa? Kita sendiri. Bagus untuk Fasti belum tentu bagus buat saya. Bagus buat Selin belum tentu bagus buat Fasti. Jadi semua disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Sehingga apa tujuan olahraga itu? Satu adalah meningkatkan kebugaran. Ya kan? Satu, meningkatkan kebugaran itu bisa tercapai. Dan dengan tekanan-tekanan dengan melakukan olahraga itu justru tidak produktif atau malah kontraproduktif untuk tujuan kita berolahraga. Kalau saya suka yang enak-enak, bercanda-bercanda, yaitu renang sama anak-anak atau yoga sama anak-anak, itu saya suka. Karena tidak hanya olahraganya aja, saya juga bisa bonding dan lain sebagainya. Nah, itu kan beda-beda. Nah, maka carilah apa yang paling sesuai untuk diri kita. Yang kedua, lakukan dengan senang. Kemudian ingat bahwa ketika kita memberikan ekstra tugas untuk tubuh kita, maka kita juga pikirkan ekstra asupan untuk diri kita. Gitu. Oke, baik dok. Berarti kalau misalnya olahraga itu seharusnya tidak menjadi beban gitu ya. Kadang kan kalau misalnya kita tadi kembali ingin menurunkan berat badan, kemudian ada targetnya, itu kan biasanya olahraganya jadi stres juga nih dok. Jangan-jangan olahraganya tidak bisa mengontrol kadar gula dan kortisol, malah jadi meningkatkan kortisol lagi nih dok, kayak gitu ya dok ya. Baik, menarik dok. Tapi begini dok, tadi kan dokter menyampaikan bahwa kita harus menetapkan tujuan olahraga kita. Nah, penting nggak sih dok kita mempunyai personal trainer sebenarnya untuk menetapkan tujuan kita? Nah, kembali lagi gitu.
apa tujuan dari olahraga kita itu. Personal trainer adalah seseorang yang bisa menolong kita untuk meletakkan jalur-jalur gitu kan. Nah, tapi yang tahu untuk apa saya berolahraga kita sendiri. Paling banyak yang saya lihat adalah menurunkan berat badan, kemudian membentuk bagian-bagian tertentu. Itu yang saya lihat. Dan personal trainer adalah orang yang memang sudah secara profesinya dilatih untuk melakukan hal tersebut gitu. Cuma kita bisa belajar dari mereka. Personal trainer, saya lihat banyak personal trainer itu menjadi give up atau menyerah karena tertib kalau ada personal trainer. Begitu lepas dari personal trainer, kembali lagi back to basic lagi, liar lagi. Nah, jadi ketika personal trainer yang baik adalah dia sampai mampu menanamkan bahwa yang dia ajarkan itu harus dilakukan juga, tetap dilakukan dengan senang hati juga ketika tidak ada personal trainernya. Kan nggak mungkin kita punya personal trainer seumur hidup kan? Ya, betul dokter. Betul, oke. Berarti memang personal trainer adalah lebih ke membantu kita gitu ya, di jalan yang benar gitu ya. Harapannya kalau misalnya sudah tidak dengan personal trainer, kita tetap bisa menjaga dari pola hidup kita, gaya hidup kita, yang mungkin kita lebih kenalnya sebagai healthy lifestyle gitu ya. Yes. Apa banyak digaungkan ya healthy lifestyle, tapi mungkin banyak orang yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya dimaksud dengan healthy lifestyle ya dok ya. Baik teman-teman sekalian, Sobat Sehat Raisa sekalian, ini waktunya sudah 1 jam, ternyata kita ngobrol-ngobrol dengan Dr. Andreanita pada pagi hari ini, tidak terasa sekali, dan masih banyak sekali mungkin pertanyaan dari Sobat Sehat Raisa sekalian yang ingin ditanyakan, tetapi karena ada keterbatasan waktu juga, mungkin next bisa mengundang Dr. Andreanita lagi gitu ya, dari Raisa untuk membahas lebih lanjut, mungkin salah satunya adalah bagaimanakah sebenarnya olahraga ini bisa diterapkan pada orang-orang dengan penyakit tertentu gitu ya dokter, yang mungkin tadi belum dibahas, misalnya ada yang punya gangguan di sistem pencernaan atau sistem peredaran darah yang tetap ingin berolahraga, itu kan juga salah satu untuk menjaga pola hidup sehat juga. Baik, mungkin bisa kita simpulkan pada pagi hari ini Sobat Sehat Raisa sekalian, bahwa kita harus boleh berolahraga gitu ya, tetapi kita harus menetapkan tujuannya dengan secara bijaksana gitu ya, apakah tujuan kita untuk berolahraga gitu. Kemudian jangan lupa diseimbangkan dengan kebutuhan gizi kita, baik itu makro maupun mikronutrien. Baik, Sobat Sehat Raisa sekalian, kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andreanita Meliala yang sudah berkenan untuk join pada pagi hari ini. Sehat selalu dok. Amin, sehat semua kita. Oke, salam sehat. Salam sehat Dr. Andreanita. Baik, mungkin langsung saya kembalikan ke Mbak Galuh pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Fasti dan juga Dr. Andreanita, luar biasa sekali pagi hari ini Sobat Sehat, banyak hal yang bisa kita dapatkan, terutama bagaimana mensejahterakan tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur karena sudah diberi kesehatan, begitu ya Sobat Sehat, dan mensejahterakan itu secara fisik juga secara mental. Nah, mungkin Sobat Sehat juga lagi semangat-semangatnya olahraga, terinspirasi dari YouTube, mungkin mengikuti pola-pola di YouTube, tapi juga kemampuan membaca diri itu penting. Mana olahraga yang pas untuk kita, bagaimana pola yang tepat untuk kita, itu perlu kemampuan untuk membaca diri. Baik, terima kasih banyak kembali kami haturkan untuk Dr. Andreanita dan juga Bu Fasti untuk pagi hari ini. Sehat selalu untuk Dr. Andreanita dan juga Bu Fasti. Salam untuk keluarga di rumah. Demikian bincang-bincang santai di pagi hari ini, Sobat Sehat, untuk Anda. Salam sehat, kita jumpa lagi di bincang-bincang Raisa Radio selanjutnya. Saya Galuh beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Radio. Ketika kelas 1 kita tak kenal dan tak saling tahu, Kita saling berkenalan, yang cantik juga tampan, muka teladan sampai muka preman. Kadang saling canda tawa, kadang benci besok lupa. Oh indahnya masa SMA, meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan selalu